itu sambil megang baskom, dia juga megang pisau dan langsung nawarin daging ke saya. Katanya, Pak, tolong beli nih daging si Yanti, si Yati udah nggak ada. Putih merah itu dagingnya daging payudara itu. Ini payudara, sama daging paha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini, di kesempatan hari ini, saya sedang berada di Kabupaten Ciamis, teman-teman ya. Masih di daerah Ciamis nih. Nah, di video kali ini saya mau mengunjungi salah satu kampung yang sempat menghebohkan dunia maya ya teman-teman. Teman-teman ada yang tahu gak, pas dulu itu pas bulan Mei kalau gak salah ya, ada kejadian orang yang itu tuh yang bunuh. Teman-teman pada ingat gak? Nah, ini saya lagi ada di kampungnya teman-teman, dan mau mengunjungi tempat kejadian perkara teman-teman nih. Nah, seperti apa suasananya, seperti apa kondisinya, tonton terus video sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah, ini kebetulan juga suasananya hujan terus ya teman-teman. Ini gak berhenti dari tadi, dari pas zuhur ya teman-teman. Ini udah asar, dan hujannya pun gini, rintik-rintik teman-teman ya. Biasanya kalau hujan gini awet. Ya udah teman-teman, tonton terus video sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Nah, ini dia teman-teman kondisi suasananya di sini. Seperti biasa ya teman-teman, kalau daerah Ciamis itu terkenal kebersihannya, keasriannya ya. Ini di pelosok-pelosok juga jalannya itu pada bagus. Tuh, seperti yang teman-teman lihat, walaupun jalannya cuma separuh, tapi ini bagus teman-teman. Kalau di pelosok ya gitu ya, biasanya kalau di pelosok-pelosok gini, apalagi ini kayak di perhutanan teman-teman ya, biasanya tuh jalannya itu tanah, kalau gak tanah ya bebatuan gitu ya. Kalau di daerah Ciamis itu semuanya udah diplester seperti ini teman-teman tuh. Dan ini tuh lokasinya berada di Kampung Cimeong teman-teman ya, Cimeong RT 8. Teman-teman juga pasti udah pada tahu ya, karena dulu pas bulan Mei kalau gak salah ya, sempat viral nih kejadian di sini. Dan saya mau mengunjungi tempat kejadian perkaranya teman-teman ya. Mudah-mudahan sempat gitu ya, dan sekalian jalan-jalan di pedesaan ini. Nah, itu teman-teman, di depan kita itu ada rumah yang sudah terbengkalai. Ada 2 rumah tuh yang udah rusak ya teman-teman, sudah tidak dihuni. Dan ini di sini rumahnya itu pada mencil-mencil teman-teman ya. Jaraknya itu pada jauh-jauh. Tuh, di sana rumah, di sana lagi rumah. Jadi belum padat penduduk ya. Ini lokasinya ada di RT 8. Karena ini di lupa lagi saya ini. Desanya itu lupa. Kalau kampungnya itu Kampung Cimeong kalau gak salah. RT 8 nih kejadian di sini tuh. Dan ini ada rumah kosong lagi ya. Di sini ada 2 rumah kosong. Terus itu di depan kita rumah lagi. Dengan motor teman-teman. Dan ini kita mau mengunjungi dulu rumah Pak RT teman-teman ya. Rumah Pak RT yang dulu itu menjadi saksi kejadian waktu tempo ya teman-teman. Nah, kita mau mengunjungi rumah Pak RT. Terus kalau ada kesempatan nanti kita ngobrol-ngobrol ya tentang kejadian waktu dulu itu, bagaimana sih kronologinya gitu ya. Dan alhamdulillah tadi kita udah tanya-tanya dan udah ketemu juga rumahnya teman-teman.
Tuh rumahnya itu yang ada di depan teman-teman, tuh ada suami saya juga di sana. Dan rumah Pak RT-nya itu sangat indah sekali teman-teman, sangat asri itu. Di depannya itu ditumbuhi rumput-rumput Jepang teman-teman ya. Seperti biasa nih kalau di kota Ciamis itu, di perkampungan itu sangat asri seperti ini. Seperti di video sebelumnya teman-teman. Nih perkampungannya tuh bersih. Sama seperti di sini juga tuh rumah Pak RT ditumbuhi rumput-rumput hijau teman-teman ya, enak dipandang apalagi nih saat hujan turun seperti ini, menambah keindahan. Tuh, meskipun jalannya enggak semulus di hot mix teman-teman ya, tapi ini kelihatannya itu rapih gitu ya, bersih, gak ada sampah-sampah, cuma ada dedaunan yang gugur teman-teman ya tuh. Bisa teman-teman lihat itu cuma ada daun-daun yang gugur dari atas sana. Dan mungkin setiap hari ini disapuin teman-teman ya jalannya, jadi kelihatan bersih sekali. Nih rumah Pak RT teman-teman ya, rumah Pak RT 8 di kampung Cimeong ini. Dan Pak RT ini juga menjadi saksi teman-teman ya, saksi pas kejadian. Nanti kita tanya-tanya kronologinya seperti apa sih gitu ya. Tuh rumah Pak RT sejuk sekali, indah sekali teman-teman ya, bersih. Nah teman-teman nih, kita ada kesempatan buat ngobrol sama Pak RT-nya nih. Tadi udah ngobrol juga sama suami saya. Nah giliran saya nih bertanya sama Pak RT-nya. Kebetulan Pak RT-nya udah nungguin teman-teman. Assalamualaikum Pak. Salam. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini Pak ya. Ya, Ini punten Bapak ya. boleh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Ini cuacanya kurang mendukung Pak ya, dari Iya, hujan. iya, dari siang nih hujan terus. Iya. Ini boleh ngobrol bentar gak Pak? Oh, boleh. Nih saya mau bertanya pas kejadian waktu Tempo tuh yang bulan Mei, kejadian itu Pak nih. Iya. Gimana sih Pak kronologinya? Katanya kan Bapak itu saksi ya? Iya. Ya bisa dibilang saksi. Bisa dijelasin gak Pak? Kalau kejadiannya itu awalnya dia itu biasa-biasa saja orangnya gitu, nggak ada reaksi, nggak ada kecurigaan warga, nggak ada gitu. Hidup berumah tangganya harmonis banget, dia itu masyarakat, bersosialisasi sama masyarakat biasa gitu, orang baik-baik, nggak ada sama sekali kecurigaan. Oh jadi Pak apa namanya tuh? Pak Tarsum ya. Jadi keluarganya itu harmonis. Iya. Gak ada kecurigaan apapun dari tetangga ataupun keluarga Pak ya? Iya, nggak ada. Tapi tiba-tiba kejadian seperti itu. Iya. Kalau itu Pak pas kejadian apa? Pas hari apa Pak? Hari apa tuh Pak pas Hari kejadiannya? Jumat kejadian pagi. Pagi. Iya. Pagi. Bapak ada di TKP atau bagaimana? Oh, saya lagi mau kerja, bukan mau kerja, mau kunjung ke rumah teman gitu. Cuman ada warga yang nyusulin saya, katanya di lingkungan di tempat ada kejadian gitu. Bilang gitu ya, saya balik lagi, nggak jadi gitu, nggak jadi ke rumah teman, ya balik lagi. Pas berpapasan di jalan ternyata dia itu udah bawa baskom berisi daging. Nah, bilang seperti itu. Waduh, bagaimana tuh Pak reaksi Bapak Ya, pada saat saya itu? juga agak kaget gitu, percaya nggak percaya gitu. Soalnya kan dia itu seolah jual beli kambing gitu. Ternyata pas saya lihat gitu, diikutin pas daging ditaruh di jalan, dia kembali lagi ke TKP awal gitu. Saya juga diikutin gitu. Saya juga kaget, dikira bercanda gitu. Soalnya biasa dia itu bercanda, itu udah nggak aneh lagi gitu. Jadi dekat sama Bapak orangnya itu? Deket banget sama saya. Jadi Bapak kira itu bercanda gitu ya? Iya, Mungkin dikirain ya bercanda, daging memang bener daging kambing gitu. Cuman dia bilangnya itu daging sianti gitu. Ternyata iya, emang itu daging sianti. kalau yang di baskom itu bentuknya seperti apa Pak? Bagian apanya? Putih merah itu dagingnya daging payudara itu. Ini payudara, payudaranya. sama daging paha. Jadi bagian mana aja? Yang di multi awal-awalnya dia diambil daging ini
payudara dua-duanya disatuin gitu, bukan diambil satu-satu gitu, jadi Langsung dua-duanya dua. iya disatuin, terus ini daging paha itu yang dibaskom. Nah setelah itu dia kembali lagi ke TKP awal. Jadi Bapak ngikutin. Ya saya buntutin dari belakang, ikutin gitu, ternyata dia pas di TKP dia kembali lagi mikul si Yanti, ditaruh ke TKP kedua. Di situ dia langsung mutilasi gitu. Setelah mutilasi di TKP kedua, dia itu kaki satu tangan satu dibawa ke pos Kamli. Ditawarin sama warga ya Pak ya? Ya ditawarin enggak sih, cuma dibawa ya Pak. Saya pas lihat di video tuh kan ada yang Iya, video Pak ya? iya, iya. Ya sambil bawa-bawa kayak daging gitu, kayak kaki atau apa Iya, tuh yang kaki, dibawa? itu kaki satu tangan satu. Aduh, ngeri Ditaruh sekali ya. di pas depan pos Kamling. Itu warga-warga pada gimana sih Pak Ya reaksinya? warga juga takut gitu, yang ada takut gitu, takut. Mungkin semua warga pada kesini lihat atau Ya bagaimana? yang tahu lihat semua di sini itu, yang masih ada di lingkungan di sini, apalagi yang dari luar lingkungan pun yang masih itu terlihat ada. Datang ke sini mungkin Pak Iya. ya, pas waktu kejadian itu mungkin banyak orang kesini ya. Ya banyak orang, lumayan penuh lah. Penuh. Iya. Dan saya dengar-dengar juga tuh Pak, katanya anaknya gitu. Oh, itu Anaknya katanya punya utang gitu. Itu benar gak Pak? enggak, itu cuma hoak belaka, nggak ada utang piutang, nggak ada apa-apa dia itu. Saya juga nggak nyangka jadi sebetulnya anaknya biasa-biasa aja, sekolah biasa gitu. Jadi Nggak ada. semua itu hoak mungkin Pak ya? Iya. Wah. Jadi mungkin itu karena apa ya? Ya saya juga kaget juga itu, karena apa masalahnya gitu bisa terjadi seperti itu. Ya karena keluarganya harmonis gitu ya. Harmonis, nggak Anak ada keharmonisan seperti dia itu berumah tangganya, nggak ada. itu kalau sebelum-sebelumnya ada apa tuh? Tanda-tanda gak Pak kalau ada gangguan gitu Oh, kelihatannya? nggak ada, nggak ada. Cuman pada malam Rabu itu awalnya dia itu ada reaksi mau bunuh diri. Awalnya sorenya, Selasa sore dia datang ke rumah saya ke sini sekitar 5:30 mungkin jam 5 lah gitu. Ngobrol sama saya, datang ke sini dia minta bantuan. Saya bilang tanya bantuan apa? Ya tolong titip anak saya, tolong dibikin anak saya biar jadi orang benar gitu. Ya saya tanya lagi gitu, kamu mau kemana sih, nggak biasanya kamu nitipin anak gitu. Katanya dia bilang saya mau kerja kemana, ke Kalimantan. Sama siapa? Sama teman. Nah itu setelah itu dia setelah nitipin anak dia langsung keluar, dia langsung pulang. Ya, soalnya pas keluar dari rumah saya ini dari sini itu pas adzan maghrib. Langsung pulang dia itu. Jadi sempet ke rumah Bapak dulu buat nitipin anak gitu Iya. ya. Mungkin dari sana itu udah ada apa rencana mungkin Pak ya? Atau bagaimana tuh rencana? Saya juga kurang tahu itu istilahnya, soalnya saya naruh curiga setelah itu. Saya habis sholat maghrib, udah selesai wiridan apa-apa, ya saya bilang sama istri saya, mas saya mau nelfon si Atim, katanya saya agak curiga gitu, takutnya ada masalah sama istrinya apa gimana gitu, soalnya nggak biasanya nitipin anak gitu. Nah setelah maghrib saya langsung ke bawah ke rumahnya, pas saya mau masuk terlihat dari kaca dia itu lagi reaksi mau bunuh diri, nyepek sendiri gitu, nyepek ini kedua tangan ini. Oh jadi sempat mau bunuh diri juga? Iya, dia telentang di lantai ini, dia sambil nyepit sendiri. Ya saya langsung masuk buka pintu, dia langsung nolongin dia, ngelepasin cepetan dia. Bapak sempat bertanya gak itu karena apa gitu sama istrinya atau sama siapa gitu? Ya setelah kejadian itu, setelah aman, dia diamankan, saya tanya sama istrinya, ada apa masalahnya gitu, kok si Acung bisa sampai seperti ini gitu. Saya istrinya juga bingung gitu, bingung soalnya nggak ada masalah dari awalnya gitu. Bingung, saya juga nggak tahu katanya gitu. Oh jadi istrinya juga bingung, nggak tahu apa-apa mungkin ya Pak ya? Ditanya saya utang piutang atau apa, kalau
Ya memang namanya orang-orang usaha gitu, bisnis lah. Dia itu kan bisnis kambing gitu, jual beli kambing. Saya tanya takutnya jadi terlilit hutang atau apa. Ya ternyata nggak ada gitu. Nggak ada, yang nagih nggak ada, utang nggak punya katanya. Ya mungkin utang sedikit-sedikit, namanya orang berusaha pasti ada lah. Betul ya, kalau utang sedikit mah gak Cuman mungkin. yang menjadikan utang depresinya dia sampai nekat seperti itu nggak ada, kata istrinya. Mungkin ada masalah mungkin ya pada dirinya. Ya, bisa juga gitu seperti itu. Ya Pak, mungkin cukup Pak ya untuk obrolannya. Terima kasih waktunya Pak ya. Iya. Mohon maaf nih mengganggu waktunya Pak ya. Iya, nggak apa-apa ya. Iya. Nah teman-teman, jadi itu dia tadi ya obrolan saya sama Pak RT tentang kronologi kejadian pas waktu itu ya. Jadi katanya semua yang beredar itu, cerita yang beredar itu ternyata hoak ya teman-teman. Kan ada tuh yang bilang katanya depresi karena anaknya tuh hutang karena judol lah, pinjol lah gitu ya. Ternyata itu semuanya hoak, karena setahu Bapak RT itu rumah tangga itu harmonis teman-teman ya, gak ada masalah apa-apa, gak punya utang piutang. Kalau utang sedikit-sedikit itu air teman-teman, kalau utang sedikit-sedikit mah katanya ya namanya juga manusia ya teman-teman, wajar lah gitu ya kalau utang sedikit-sedikit mah. Tapi kalau sampai yang utangnya banyak, sampai yang bikin Pak Tarsum depresi itu katanya nggak ada. Pas ditanya Pak RT sama istrinya itu, jadi istrinya juga sempat bingung pas kejadian Pak Tarsum itu mau bunuh diri teman-teman ya sebelum kejadian. Dan kejadian itu kan hari Jumat, dan Rabunya juga Pak Tarsum tuh sempat ke rumah Pak RT juga teman-teman ya, buat nitipin anaknya. Agak bingung juga teman-teman ya itu penyebabnya karena apa. Nah jadi mungkin teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk video hari ini. Nanti kita lanjut di video berikutnya, kita lihat tempat kejadian perkaranya teman-teman ya, kita lihat ke rumahnya, barangkali nanti ada orang lagi buat tanya-tanya atau sekedar kita keliling teman-teman ya. Jadi mungkin sekian untuk video hari ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.